Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raisya Agustian Chandra Purnama dengan NIM akhir 1455. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk dapat men-share screen presentasi dari kelompok kami terlebih dahulu. Baik, sebelum masuk ke materi dari presentasi pada hari ini, di sini izinkan saya untuk dapat memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami, yaitu di sini ada Muhammad Arif Rahmat Hussein dengan NIM akhir 1449. Selanjutnya ada Aleh Syahbana dengan NIM akhir 1451. Selanjutnya ada Raffi Aziz dengan NIM akhir 1452. Kemudian ada Fitria Novianti dengan NIM akhir 1453. Selanjutnya ada Rajwi Fadila dengan NIM akhir 1454, kemudian dengan saya sendiri, Raisa Agustian Chandra Purnama, dengan NIM akhir 1455, dan yang terakhir ada Muhammad Haikal dengan NIM akhir 1457. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. Terdapat 6 bahasan dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama yaitu struktur modal, yang kedua ada debt equity ratio, kemudian ada return of investment, selanjutnya ada return on equity, kemudian ada analisis regresi, dan yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita beralih ke materi inti dari materi pembahasan presentasi kami pada hari ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Rajiwi Fadilah dan disusul oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Silakan Rajiwi. Terima kasih Raisya. Yang pertama ada struktur modal. Struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Next. Selanjutnya ada DER atau Debt Equity Ratio, yaitu imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Kemudian ada ROI, Return on Investment. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Return on Investment adalah cara yang cukup efektif untuk melihat efektivitas dari suatu bisnis. Kemudian, di sini ada ROE, atau Return on Equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya ada modal konseptual. Berdasarkan fenomena yang kami temukan, peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang bahwasannya hipotesis 1 yaitu ROI berpengaruh negatif terhadap DER, dan hipotesis yang kedua yaitu ROE berpengaruh negatif terhadap DER.
Baik, mohon maaf ada kendala. Baik, saya akan menjelaskan analisis data. Satu, diketahui nilai signifikan ROI sebesar 0,247 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Yang kedua, diketahui nilai signifikan ROE sebesar 0,556 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Terima kasih. Yang selanjutnya ada hasil analisis revisi 2, yaitu nilai R square sebesar 0,351, maka memiliki arti bahwa variabel ROI dan ROE memberikan pengaruh kepada DER sebesar 35,1%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada nilai signifikan variabel ROI dengan DER sebesar 0,697 atau lebih besar dari 0,05 dengan T hitung 0,428 lebih kecil dari T tabel 5,408, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROI tidak mampu mempengaruhi DER. Yang selanjutnya ada nilai signifikansi variabel ROI dengan DER sebesar 0,344 atau lebih besar dari 0,05 dengan T hitung 1,046 lebih kecil dari T tabel 5,408. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROI tidak mampu mempengaruhi DER. Baik, selanjutnya adalah gambar hasil dari uji hipotesis kami, yaitu model empiris. Yang pertama, diketahui hubungan return on investment terhadap debt to equity ratio sebesar 0,687. Dan untuk yang kedua, return on equity terhadap debt to equity ratio sebesar 0,344. Baik, untuk di tahap akhir dan kesimpulan, hasil analisis data perusahaan yang kami teliti dapat diambil kesimpulan yaitu ROI dan ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal melalui debt to equity ratio. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.